Assalamualaikum, hai semuanya. Ini adalah video lanjutan saat saya berkunjung ke Sumedang dan mengunjungi Museum Prabu Gesan Ulun yang di dalamnya itu terdapat mahkota Binokasi milik Raja Pajajaran. Untuk kalian yang pinisirin ada benda apa saja di dalam Museum Prabu Gesan Ulun, kalian bisa nonton di video sebelumnya. Au! Saat itu hujan sangat awet di pusat kota Sumedang, membuat saya minggir dulu sembari istirahat dan sholat asar di Masjid Agung Sumedang. Tadinya saya mau nginep di Sumedang, cuma duitnya kurang. Ya balik aja dah ya, lagian enakan tidur di rumah kayaknya gratis. Bang, makasih. Tadinya pula saya mau mengarah ke arah Terminal Ciakar untuk menjegat bus yang dari arah Wadok ke arah Jakarta atau Bekasi. Tapi setelah saya tanya-tanya di kafe yang persis di depan Masjid Agung Sumedang, ternyata itu ada angkot dari Sumedang menuju ke Cileunyi lewat Jalan Cadas Pangeran. Wah, ini menarik sih ya, karena salah satu ikon di Sumedang adalah jalan yang bersejarah itu. Dan untuk menuju angkot 04, saya naik angkot 03 dengan tarif Rp4.000, turun di Bundaran Binokasi, Sumedang. Makasih ya. Iya, Cileunyi ini. Yang mana yang depan? Oke. Sumedang Cileunyi. Oke guys, akhirnya saya udah di depan Tugu Binokasi di kota Sumedang, dan saya nggak balik lagi ke Terminal Ciakar, mau lanjut aja langsung ke Jatinangor atau ke Cileunyi. Nah, dari Tugu Binokasi ini ada angkot 04, dia merah coklat. Ini langsung ke Cileunyi. Ini udah nge-time di depan. Saya mau taruh tas dulu. Nah, ini angkot rutenya jauh juga, guys. Dari Sumedang sampai ke Cileunyi. Saya kurang tahu untuk tarifnya berapa. Coba nanti aja kita lihat tarifnya sampai ke Cileunyi itu berapa duit. Ini jendelanya bisa ditutup lagi. Oke. Nah, ini dia nge-time-nya di Tugu Binokasi di depan apa ini, center apa ini? Kemungkinan kalau lewat sana nanti lewat Jalan Cadas Pangeran. Wow, gokil. Soalnya saya sebenarnya mau berencana nginep di Sumedang, cuma budgetnya nggak masuk. Kalau untuk di Sumedang sendiri penginapan itu banyak ya guys, nggak perlu takut. Karena tadi saya udah cek di Maps, itu banyak penginapan di kota Sumedang.
Yes guys, jadi setelah saya cek-cek di Google Maps, ternyata di depan Tugu Binokasi ini ada sebuah bukit yang dinamakan Tahura Palasari dengan ketinggian 500-an mdpl, dan di atasnya itu terdapat sebuah benteng peninggalan kolonial Belanda. Nah, setelah saya naik di dalam angkot, ternyata ada yang lewat bus CBU, persis banget nanti turunnya di terminal Kampung Rambutan. Tapi emang saya nggak mau naik itu, saya mendingan naik angkot aja nyari suasana baru biar videonya juga nggak terlalu bosen ya kan. Untuk jadwal keberangkatan angkot ini dia berangkat sampai malam ya, sampai jam 11 malam, dan untuk tarifnya itu 20.000 sampai ke Cilenyi. Jaraknya juga lumayan jauh, sejauh 25 km sampai ke Cilenyi. Kita masih nunggu penumpang, guys, belum jalan. Nah, ini ada yang bawa ini nih buat apa, jemur pakaian. Gokil. Seru. Sekarang jam 16.24. Dan ternyata kota Sumedang itu dingin ya. Saya ini pakai jaket bukan buat gaya-gayaan semata, tapi emang dingin. Walaupun suhu di aquater itu cuma 24 derajat Celcius, tapi menurut saya udah cukup dingin sih Sumedang, karena mungkin dikelilingin sama bukit-bukit kali ya. Entah di sini ketinggiannya berapa mdpl, yang pasti di sini sejuk ke dingin, bukan sejuk aja tapi lebih sejuk, lebih ke dingin. Genap puluh ah. Genap puluh.
Yes guys, sekarang angkot udah di Jalan Cadas Pangeran atau orang juga sering menyebutnya Jalan Dendels. Jalan raya ini masuk dalam tahap pembangunan The Growth Postway atau Jalan Raya Pos sejauh 1000 km mulai dari Anyer, Banten, Bogor, Bandung, Sumedang, Cirebon sampai ke Panarukan, Jawa Timur. Nama Cadas Pangeran, mungkin Cadas itu berarti bukit yang cadas, karena bukit cadas itulah yang diubah menjadi bagian dari jalur yang membangun jalan ini. Sedangkan nama Pangeran sendiri adalah dari nama Pangeran Kusumadinata IX atau Pangeran Kornel yang saat itu menjabat sebagai Bupati Sumedang. Jalan Cadas Pangeran ini yang sangat legendaris, ada beberapa mitos tentang jalan ini. Salah satunya adalah tempat lokasi pembuangan mayat kala Petrus di tahun 1980-an. Serem juga nih. Au! Nah, untuk Jalan Cadas Pangeran ini statusnya adalah dia jalan nasional, yaitu jalan yang dikelola oleh pemerintah pusat. Kalau kalian perhatiin dari tadi, jalannya itu mulus semua. Nah, biasanya salah satu ciri-ciri dari jalan nasional itu jalannya mulus dan juga bagus. Sebenarnya status jalan diatur dalam peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang jalan, di mana status jalan terbagi menjadi 5 jenis, antara lain jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Dan ciri-ciri jalan nasional, dia marka jalannya yang tengah-tengahnya itu berwarna kuning. Kalau jalan provinsi atau jalan kabupaten biasanya yang tengah-tengahnya yang garis putus-putus atau garis nyambung itu tengah-tengahnya berwarna putih. Nah, nanti di depan kalian bakal melihat percabangan jalur antara jalur atas dan juga jalur bawah. Jalan Cadas Pangeran sendiri terbagi menjadi dua sebenarnya. Jalan bagian atas itu merupakan Jalan Cadas Pangeran yang dibangun oleh Dendels pada tahun 1808 sampai 1811 pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Sementara jalan yang bagian bawah yang sekarang kita lewatin itu dibangun oleh Bupati Sumedang, Pangeran Arya Surya Atmaja pada tahun 1908. Mobil tinggi ya. Mau langsung kakak mah mobil gede kalau mau muatan berat. Iya kali dia.
bensin. Ayo, ayo, ayo. Sewa, sewa, sewa. Nah, asal kapal ininya Non, ke Jakarta. nggak apa-apa. Sini aja. Ke sana kan? Heeh. Nah, gampang udah. Ya, mau nanya. Makasih ya. Oke, alhamdulillah udah nyampe juga di Cilenyi. Setelah keluar dari Sumedang yang mungkin susah juga aksesnya kalau mau ke sana. Oke, baik teman-teman, terima kasih yang udah menyaksikan. Mungkin videonya cukup sampai di sini aja. Mungkin arah balik ke Jakarta atau ke Bekasi saya nggak videoin karena ya kalau saya videoin terlalu biasa aja kalau naik dari Cilenyi. Makasih banget buat kalian yang udah ngikut trip hari ini atau ngikut trip kali ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya hanya di channel Wardi Official. Salam auman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.